Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan acara G20 akan menciptakan sekitar 33.000 lapangan kerja karena pelaksanaan presidensi G20 akan dilakukan banyak pertemuan di berbagai daerah. Setidaknya 150 pertemuan akan dilaksanakan di 19 kota dan dihadiri oleh 18.000 delegasi dari penjuru dunia. Selain menciptakan lapangan kerja, Indonesia juga bisa cuan hingga 1,7 triliun rupiah untuk konsumsi domestik, sehingga bisa meningkatkan PDB nasional hingga 7,4 triliun rupiah. Ya, lalu seperti apa peluang yang bisa didapatkan oleh Indonesia dari pagelaran G20 mendatang? Kita akan simak liputan dari Tito Bosnia dan juru kamera Rian Ihwan berikut ini. Recover together, recover stronger. Nah, ini tagline presidensi G20 Indonesia yang digelar selama setahun ke depan. Dan ini dimulai pada 1 Desember 2021. Nah, terkait hal tersebut, Kementerian Luar Negeri ini menggelar sosialisasi presidensi G20 Indonesia Unlocking G20 Opportunity yang digelar di tempat bersejarah, yakni Museum KA Bandung, Jawa Barat, yang nantinya akan diisi oleh mereka masyarakat atau publik, terutama kaum muda, untuk mengerti dan memahami terkait presidensi G20 Indonesia. Nah, selengkapnya seperti apa? Ikuti terus informasinya berikut ini. Selain memperkenalkan presidensi G20 kepada publik yang digelar secara hybrid, seminar ini juga mengangkat sejumlah beberapa topik menarik seperti peran pemuda dalam dialog G20, dampak ekonomi G20, dan pengenalan serta inspirasi dan makna di balik logo G20 Presidensi Indonesia. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Museum Konferensi Asia Afrika Dahlia Kusumadewi yang mengatakan presidensi G20 Indonesia sangat penting dalam menunjukkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki posisi yang penting bagi masyarakat global. Gelaran sosialisasi yang berlangsung di Museum KAA ini sekaligus mengingatkan peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika 66 tahun silam, yang mengedepankan misi kerjasama internasional, solidaritas, dan hak asasi manusia. Setelahnya, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat, Dodi Ardian dalam sambutannya mengatakan, Pemprov Jawa Barat siap untuk mendukung seluruh kegiatan presidensi G20 Indonesia di wilayahnya. Mengingat pelaksanaan presidensi G20 Indonesia merupakan momen yang sangat penting dan bersejarah. Sementara itu, secara virtual, Sekretaris Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Tika Wihanasari mengatakan, presidensi G20 Indonesia merupakan peluang bagi dunia untuk dapat pulih bersama menghadapi dampak sosial dan ekonomi dari pandemi COVID-19. Dengan cara memperkuat lingkungan kerjasama yang inklusif dengan merangkul berbagai kalangan, baik kaum muda, perempuan, akademisi, hingga dunia usaha. Acara yang dihadiri baik secara langsung dan virtual oleh kaum muda atau yang biasa disebut milenial ini berlangsung dengan seminar yang dibawakan oleh staf ahli Menlu RI bidang hubungan antar lembaga Muhsin Syihab yang memaparkan sejumlah manfaat dan makna dari presidensi G20 Indonesia dalam seminar di sesi pertama. Ia mengatakan G20 merupakan forum pertemuan negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang berkontribusi pada 85% produk domestik bruto atau GDP global, 75% perdagangan internasional, dan mewakili 2/3 penduduk dunia. Sedangkan posisi Indonesia yang merupakan satu-satunya anggota dari Asia Tenggara ikut merepresentasikan kebutuhan negara berkembang dalam membangun sistem perekonomian global yang adil, terbuka, dan berkelanjutan. Secara manfaat,
presidensi G20 Indonesia secara jangka pendek akan menyerap 33.000 tenaga kerja di berbagai lokasi pertemuan dan meningkatkan PDB nasional sebesar 7,43 triliun rupiah. Sedangkan manfaat jangka menengah dan panjang, presidensi G20 Indonesia dapat memajukan pariwisata nasional, menarik investasi asing, hingga meningkatkan kepercayaan dunia kepada Indonesia dalam berbagai aspek. Saya kira itu manfaat ekonomi yang bisa kita harapkan dan tentunya akan lebih dari itu. Yang kedua, manfaat dari sisi kepercayaan masyarakat internasional, baik kepercayaan secara politik terhadap kredibilitas dan kredensial politik Indonesia, maupun manfaat secara sosial budaya juga memberikan kesempatan yang membuka pintu untuk masuknya wisatawan Indonesia, wisatawan mancanegara ke Indonesia. Jika kita berhasil menjadi tuan rumah yang baik, maka itu akan mengirim pesan yang sangat kuat kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia sudah terbuka untuk bisnis. Dan oleh karena itu kita mengharapkan investasi akan mengalir ke Indonesia. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri Hari Prabowo menambahkan, di tengah pemulihan ekonomi global akibat pandemi COVID-19, isu mengenai kesehatan global masih akan menjadi isu utama dalam presidensi G20 Indonesia. Melalui tema Recover Together atau Pulih Bersama, presidensi Indonesia akan mengedepankan multilateralisme, partnership, dan inklusivitas untuk memastikan ekonomi dunia yang terbuka, adil, dan saling menguntungkan. Sementara itu, Recover Stronger atau Pulih Lebih Kuat, presidensi G20 Indonesia akan menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang. Nah, apa arti penting dari presidensi G20 kita itu sendiri? Banyak sekali ya arti pentingnya ya. Yang pertama, G20 yang menggabungkan 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia, tentunya koordinasi kebijakan di antara mereka akan memiliki dampak yang sistemik bagi ekonomi dan keuangan global. Dan di sini nilainya sangat penting, artinya sangat penting karena kita sedang dalam upaya untuk membawa dunia keluar dari berbagai dampak pandemi. Dan itulah kenapa kita memilih tema Recover Together, Recover Stronger. Nah, dan harapan kita ialah pemulihan yang akan terjadi, yaitu pemulihan yang inklusif. Tidak hanya bagi kepentingan negara-negara G20 sendiri, tetapi juga bagi kepentingan dunia yang lebih luas, khususnya negara berkembang. Makanya itu Recover Together, jadi ada spirit inklusivitas di sini, dan dengan spirit inklusivitas ini kita yakin recovery-nya akan lebih kuat, akan lebih berkelanjutan. Dalam seminar sesi kedua, Co-Chair Indonesia Youth Diplomacy, Gracia Paramita, yang mendapat penugasan penyelenggaraan KTT Pemuda G20 atau Youth 20 Summit pada Juli 2022 mendatang, akan membawa 4 isu utama dalam pertemuan tersebut. Sebagai Ketua Y20 Summit, Gracia menjelaskan isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut diantaranya ketenagakerjaan pemuda, transformasi digital, sustainable and livable planet, serta keberagaman dan inklusi. Sebagai bentuk nyata, dalam presidensi G20 Indonesia, Y20 Summit akan memberikan apresiasi melalui Y20 Awards sebagai apresiasi dan rekognisi pemuda-pemudi yang berkontribusi besar selama 11 tahun KTT Y20. Tidak hanya di atas kertas, artinya tidak hanya membuat kebijakan, lalu bikin rekomendasi, disampaikan ke kepala negara atau pemerintahan. Karena itu sudah 1 dekade dilalui seperti itu, business as usual. Yang menjadi hal uniknya adalah kami ingin menunjukkan bahwa pemuda-pemudi itu menjembatani atau menjadi kunci kekompakan. Makanya Y20 menginisiasi konsolidasi bersama atau koalisi bersama seluruh engagement group yang ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, kami juga ingin menunjukkan bukti konkret atau praktik baik yang memang sudah dilakukan oleh para pemuda-pemudi G20 bahkan di dunia. Makanya kami juga membuat yang namanya Y20 Award
sebuah ajang apresiasi dan rekognisi. Sudah 11 tahun KTT Y20 diselenggarakan, pastinya mereka sudah konsisten, mereka sudah punya contoh atau track record yang patut dibanggakan. Itulah mengapa dua hal tadi, kolaborasi dan apresiasi, itu jadi hal baru harapannya di saat presidensi G20 Indonesia. Seminar ini juga menghadirkan pemenang sayembara logo presidensi G20 Indonesia. Sayembara yang digelar Kementerian Luar Negeri menggandeng Asosiasi Desainer Grafis Indonesia berhasil menunjukkan kemampuan dan kreativitas generasi muda dalam berinovasi dan menunjuk satu kolektif sebagai pemenang sayembara. Dengan logo yang bermotifkan batik kaum, senior copywriter satu kolektif Rahardianti dan senior graphic designer satu kolektif Prasetyo Genta mengatakan logo tersebut menggambarkan tekad bangsa untuk mendorong pemulihan dunia dari pandemi COVID-19. Tekad bulat dan berguna bagi sesama sejalan dengan tagline Stronger and Together, divisualkan melalui motif kaum. Lalu dalang yang berarti peran aktif serta gunungan sebagai babak baru dan keseimbangan alam semesta yang berkaitan dengan tagline Recover. Keseluruhan maknanya adalah kita mengambil base-nya adalah dari gunungan dari wayang, karena gunungan kan mempunyai arti bahwa babak baru dari suatu alam di pewayangan. Nah, apa yang jadi harapan kita adalah Indonesia ini sebagai dalangnya bisa membawa babak baru setelah tahun yang sulit 2020 kemarin. Nah, recovernya sendiri ini kita tunjukkan dengan si babak baru dari wayang itu, wayang gunungan tadi. Sedangkan untuk si Stronger and Together ini kita sisipin di motif kecil-kecil yang di kaung dan yang tumbuh itu. Karena itu kan maknanya gotong royong, saling terus tumbuh dengan penuh tekad, kayak gitu-gitu. Jadi di situ udah langsung tergambar semuanya jadi satu kesatuan yang kohesif. Sosialisasi presidensi G20 Indonesia yang digelar oleh Kementerian Luar Negeri di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat ini mendapatkan apresiasi dari para audiens yang turut mengharapkan presidensi G20 Indonesia dapat meninggalkan legasi atau warisan yang terkenang secara baik seperti gelaran KTT Asia Afrika di kota tersebut. Seperti euforia konferensi Asia Afrika aja sih, harus seperti itu gitu. Jadi kayaknya setiap minggu atau setiap bulan harus ada deh event-event kayak gini biar apa ya, semua kalangan masyarakat gitu, nggak hanya generasi muda gitu sih yang tahu tentang nanti G20. Pentingnya ekonomi juga yang harus diperhatikan. Selain ekonomi itu sektor budaya dan pariwisata. Nah, tentunya ekonomi, sektor budaya dan pariwisata ini kita juga membutuhkan peran dari generasi milenial, di mana generasi milenial ini selain menjadi penerus bangsa, kita juga bisa menggunakan cara kita sendiri gitu ya untuk memberitahu masyarakat atau publik mengenai G20 ini gitu secara sederhana. Presidensi G20 Indonesia merupakan amanah internasional yang harus ditunaikan sebaik mungkin. Keberhasilan pelaksanaan amanah ini tentunya memerlukan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini hanya dimungkinkan apabila terdapat awareness dan sense of ownership dari seluruh masyarakat Indonesia mengenai forum G20 dan pelaksanaan presidensi G20 Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan CNBC Indonesia.